Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, seperti yang udah lihat tadi di awal video ya kan, gue nunjukin sedikit lah proses gue ketika gue masuk ke kamar karantina yang akan menjadi tempat gue tinggal selama 2 minggu. Jadi ini tempat gue bakal menghabiskan waktu selama 2 minggu, dan kemungkinan besar gue akan menonton sebagian besar partai Euro 2020 di tahun 2021 ini di sini. Gue belum tahu bakalan nonton pakai apa. Mudah-mudahan Mola bisa diakses di sini ya. Kalau nggak, gue bakal pakai VPN mungkin. Jadi gue bakalan langganan Mola untuk buat nonton Euro. Nah, pertama-tama gue mau ucapkan terima kasih buat lo semua yang udah ngikutin video gue. Ini adalah video ketiga trilogi jalan-jalan gue. Bukan jalan-jalan lah ya, tapi masuknya ke playlist jalan-jalan. Maksudnya gue kayak perjalanan gue, mulai dari bandara di Jakarta, Terminal 3 Soekarno-Hatta, gue naik pesawat, gue turun, melakukan proses segala macam itu, sampai gue akhirnya masuk ke tempat karantina gue. Jadi di sini yang akan gue ceritain ke lo adalah intinya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Selama gue di karantina ini gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa unboxing karena nggak bisa beli sepatu, cuman nggak bisa dikirim ke hotel. Buat apa juga gitu. Terus ya gue nggak bisa playtest obviously karena gue di dalam hotel, nggak mungkin gue lari-lari di dalam sini pakai sepatu bola gitu kan. Yang mau gue ceritain adalah di video ini ya, selain proses karantina gue selama 14 hari yang gue bilang sih gue butuh proses adaptasi lagi lah ya, karena udah 1 tahun lebih kalau dihitung dari Maret 2020 ke Juni 2021, itu kan berarti sekitar 1 tahun 3 bulanan lah ya, kurang lebih lah ya. Gua nggak merasakan atmosfer KL gitu ya. Jadi kayak pertama kali gua nyampe, gua dikasih makanan, gua lapar karena gua nggak lunch, gua cuma makan pop mie doang di pesawat. Di video sebelum ini gue lapar, gue langsung makan gitu. Gue kayak wah, kaget gue. Rasanya lain gitu ya, rasanya agak sedikit beda dengan Indonesia. Walaupun sama-sama Melayu, tapi ya lidah kita lidah Indonesia lah ya. Gue nggak bisa bilang juga makanan Indonesia lebih enak, makan Malaysia nggak enak, karena kan akan sebaliknya juga. Mungkin orang Malaysia ketika ke Indonesia ngomong wah makanan Indonesia beda gitu ya, karena memang beda lah ya, cara masaknya beda gitu, bumbunya beda gitu ya. Jadi gue akan menjalani karantina 14 hari di sini guys. Dan gua tadinya mau plan bawa banyak sepatu bola KL ya kan. Ada beberapa yang belum gua playtest, ada beberapa juga yang pengen gua siksa gitu ya. Tapi gua mengurungkan semua niat itu karena ya kalau lu ngikutin, Malaysia sedang lockdown sekarang. Jadi selama 14 hari ke depan, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin, itu memang segala bentuk aktivitas outdoor, olahraga dihentikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi lu nggak boleh olahraga, apalagi yang tim gitu ya. Nah, setelah itu 14 Juni, 15 Juni sampai dengan 30 Juni itu adalah fase kedua. Kemungkinan besar bisa jadi fase kedua ini agak sedikit lebih longgar, bisa jadi sama gitu ya, tergantung dengan case harian COVID-19 di sini. Walaupun sekarang case-nya udah mulai agak turun ya. Mudah-mudahan sih fase kedua udah lebih longgar dan udah bisa lapangan bola bisa dibuka, jadi bisa dribble ringan ya kan, paling enggak ya bisa playtest gitu. Karena kalau gua hitung dari tanggal 18 berarti sekitar tanggal 22 Juni gua akan keluar dari tempat karantina gua. Nah, yang menarik adalah apa sih sepatu yang gua bawa gitu ya. Nanti sebelum ke sana lu bisa tebak-tebak dulu ya kan, sampai di sini lu bisa tulis di kolom komentar di menit sekian ini kira-kira menurut lu sepatu apa sih yang gue bawa dari sekian banyak sepatu yang ada gitu ya. Apa yang gue bawa dan apa alasannya kira-kira ya gue bawa itu. Tapi nanti di akhir akan gue jelasin juga. Nah, tapi sebelum kita ke situ, gue lagi mikirin nih, selama Euro ini gue pengen bikin konten apa ya. Dan gue sebenarnya udah kepikiran beberapa sih konten. Yang pertama yang gue pikirin adalah gue mau coba mengulas perjalanan timnas kita ya. Dari 3 pertandingan yang udah dijalani nanti tentunya ya. Jadi akan gue jadiin satu aja ulasan gue itu, karena seperti yang lo ketahui juga, gue ada giveaway buat timnas, walaupun udah agak sangat sulit terwujud gitu ya, karena gue butuh 4 poin untuk gue bisa kasih 1 sepatu giveaway, sepatu lokal. Ya mudah-mudahan ada keajaiban, tapi
ya kita harus realistis lah ya. Terus selain itu yang kedua ya, kalau misalkan konten itu ada yang nonton, ya ada yang nggak ada yang nonton juga, kayaknya yang Euro gue mau coba bahas juga deh, terutama partai-partai big match gitu ya. Gue mau bahas ya, setelah selesai pertandingan gue mau coba bahas dari sedikit kemampuan yang gue punya lah gitu ya. Dari data-data, nanti gue kumpulin juga data-data gitu ya. Gue coba bahas ya tentang Euro lah sedikit lah, terutama tim-tim besar yang bertanding ya. Udah itu sih. Terus kenapa gue bawa sepatu nggak banyak gitu ya. Tadinya gue mau bawa 5 pasang guys. Jadi cuma 2 pasang gitu ya. Alasannya adalah tadi lockdown, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan feeling gue mungkin ya gue sih pengennya fase kedua udah bisa olahraga. Cuman kayaknya sih enggak dari yang udah. Biasanya nanti setelah fase keempat baru bisa. Jadi kalau 3 fase awal itu belum boleh, berarti sekitar 6 minggu total ya, karena biasanya 2 minggu di sini pengumumannya. Jadi setelah 6 minggu, which is adalah minggu kedua bulan Juli gitu ya, memasuki akhir Juli biasanya baru boleh dibuka gitu ya tempat-tempat olahraga gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalaupun memang akhir Juli ya gua mulai playtest dan konten-konten gua yang berhubungan dengan bola itu di bulan Juli. Tapi gue tetap mengusahakan bulan Juni ini ada sepatu top grade luar yang gue beli. Kalau ngarepin sepatu lokal bisa sebenarnya beli dari sini. Nanti gue mengusahakan ya, gue sedang cari-cari juga cara untuk bisa beli dari Indonesia dengan harga yang tetap terjangkau. Tentunya akan jadi konten juga itu nanti ya. Tapi mungkin nggak di bulan Juni ini, mungkin di awal Juli lah itu ya. Tapi bulan Juni ini gue tetap akan mengunboxing satu buah sepatu untuk gue jadikan konten unboxing. Of course mungkin baru bisa tayang di akhir Juni gitu ya. Terus jadi oke, akan gue keluarin aja dari 5 sepatu itu hanya ada 2 pasang yang gue pilih. Dan ya, dari 5 pasang itu hanya 2 ini yang akhirnya gue putusin gue bawa. Nggak ada merek luar yang gue bawa karena pertimbangan gue masih ada beberapa sepatu yang belum gue pakai juga di sini. At least ada 2 sepatu yang belum gue pakai. Terus ya sisa sepatu lainnya itu mungkin akan ada sedikit pemakaian ulang juga ya, karena udah setahun lebih nggak gue pakai. Gue pengen tahu kayak apa. Gue simpennya juga kemarin agak asal-asalan karena gue pulang juga agak buru-buru gitu. Jadi gue pengen lihat juga kualitasnya gimana setelah gue simpan selama setahun lebih. Mudah-mudahan nggak rusak gitu ya. Jadi ya pada akhirnya 2 ini yang gue pilih karena ini memang pengen gue siksa lebih lanjut ya. Pengen gue bikinin banyak konten. Ini paling nggak 2 atau 3 konten yang akan gue bikin tentang Garuda Attack ini. Karena kemarin juga banyak pemain timnas kita yang pakai, at least Asnawi dan Osvaldo gue lihat pakai sepatu ini. Menarik ya, cukup menarik di laga internasional dipakai. Terus yang ini ya sepatu berat ini akan gue uji coba. Walaupun uji cobanya sayangnya mungkin nggak dalam pertandingan gitu ya. Dan gue juga sedang mencoba mencari satu sepatu untuk gue bandingin dengan ini ya. Karena gue secara tidak sengaja melihat gitulah ya, nantilah itu gue bocorin ya. Tapi ya udah, ini yang gue bawa guys, dari 5 pasang kemarin yang pengen gue bawa. Sebenarnya gue kasih bocoran aja ya, dari 5 pasang itu ininya tadinya nggak termasuk karena belum gue beli. Udah gue masukin ke koper gue, si Ultralight, Morelia Ultralight. Terus ini, terus Vapor 14 pengen gue retest lagi. Terus si Tempo Legend, sama satu lagi Catalyst Vision gitu ya. Pengen gue bawa 5 sepatu itu, pengen gue bawa ke sini, cuman apalah daya lockdown, jadi gue mengubah semua rencana gue. Ini tetap di dalam koper dan akhirnya ini melalui proses pertimbangan yang sangat panjang, kira-kira layak nggak gue bawa. Tapi ketika gue lihat animo viewers gue terhadap ini yang sangat dahsyat, luar biasa ya, Kapten Hamka luar biasa banget viewersnya. Kayaknya ini sepatu bakalan jadi menarik minat banyak orang gitu ya. Makanya gue bawa sepatu ini, gue coba siksa, gue coba pengen tahu durability-nya gitu ya, gimana kira-kira. Jadi gue bawa. Oke, segitu aja dari gue guys. Mudah-mudahan lockdown cepat berlalu. Mudah-mudahan di Indonesia juga semua sehat-sehat. Doain gue juga di sini sehat-sehat sehingga gue bisa membuat konten yang banyak tentang sepatu bola juga. Dan ya mudah-mudahan sih
viewers gua juga nggak masalah ya kalau gua tayangin video-video yang lain-lain juga ya. Oke, segitu aja dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.